Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Cici Sucilawati. Saya mahasiswi dari Universitas YPB Majalengka, Prodi S1 Farmasi, dengan NIM 234820111013. Pada video ini, saya akan membahas seputar IMS. Untuk itu, simak video berikut ini ya. Bicara soal kesehatan reproduksi seringkali dianggap tabu atau bikin malu. Tapi jujur saja, ketidaktahuan justru jauh lebih berbahaya daripada rasa malu itu sendiri. Hari ini, kita akan bahas tuntas secara medis tapi santai. Mulai dari apa itu IMS, penyebabnya, ciri-ciri yang sering diabaikan, hingga bagaimana cara pengobatan yang benar. Singkatnya, IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual, baik itu vaginal, anal, maupun oral. Tapi perlu diingat, beberapa jenis juga bisa menular lewat jarum suntik atau dari ibu ke bayi saat melahirkan. Penyebabnya dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada bakteri. Ini seperti sifilis, chlamydia, dan gonore atau kencing nanah. Berita baiknya, ini biasanya bisa sembuh total dengan obat yang tepat. Yang kedua, virus. Ini seperti HPV, HIV, herpes, dan hepatitis B. Ini butuh penanganan khusus untuk mengontrol virusnya. Yang ketiga, ada parasit. Contohnya ada trichomoniasis atau kutu kelamin. Jadi, IMS bukan cuma satu jenis penyakit, melainkan kelompok infeksi yang berbeda-beda cara penanganannya. Lalu, bagaimana kita tahu kalau kita tertular? Banyak orang yang terkena IMS merasa sehat-sehat saja karena gejalanya tidak langsung muncul. Inilah yang disebut periode tanpa gejala, namun tetap waspadai alarm tubuh berikut ini ya. Yang pertama, perubahan cairan, keluar cairan tidak biasa seperti keputihan abnormal, warna kuning atau hijauan, dan berbau tajam. Yang kedua, rasa sakit, perih atau panas saat buang air kecil, atau nyeri di perut bagian bawah. Yang ketiga, ada gejala fisik, ada luka terbuka, bintik ruam, atau kutil di area kelamin. Luka ini seringkali tidak sakit, tapi justru itu yang berbahaya karena sering diabaikan. Ingat, jangan menunggu sampai parah. Kalau kamu merasa ada yang berbeda, segera periksa. Lalu, bagaimana kalau hasil tes positif? Apa yang harus dilakukan? Jangan panik, dan yang paling penting, jangan pernah mengobati diri sendiri, seperti membeli antibiotik sembarangan di apotek tanpa resep dari dokter. Itu bisa membuat kuman jadi kebal dan penyakit makin parah. Jalur penyembuhannya ada 2. Untuk bakteri dan parasit, dokter akan memberi antibiotik atau anti jamur, wajib dihabiskan. Meski gejala sudah hilang di hari ketiga, obat harus tetap habis agar bakteri mati sempurna. Untuk virus, memang beberapa virus sulit hilang 100%, tapi dengan teknologi medis sekarang, sudah ada obat seperti ARV yang sangat efektif dan membuat penderitanya bisa hidup sehat, beraktivitas normal, dan tidak menularkan ke orang lain. Satu lagi, pasangan kamu juga harus diperiksa dan diobati, agar tidak terjadi penularan bolak-balik. Mencegah itu jauh lebih mudah daripada mengobati. Cara paling efektif ada 3. Yang pertama, prinsip ABC. Abstinence, puasa seks jika belum siap. Be faithful, setia pada satu pasangan. Dan C, kondom atau gunakan pengaman. Yang kedua ada vaksinasi. Segera ambil vaksin HPV untuk mencegah kutil kelamin dan kanker serviks, serta vaksin hepatitis B. Yang ketiga ada cek rutin. Jadikan medical check up kesehatan seksual sebagai bagian dari gaya hidup sehatmu, minimal 1 tahun sekali. Sebelum saya tutup, mungkin dari teman-teman ada yang ingin tahu, apakah pemeriksaan IMS itu mahal? Jawabannya tentu tidak. Teman-teman bisa pergi ke puskesmas terdekat dan untuk biayanya relatif sangat terjangkau. Bahkan bisa menggunakan BPJS loh. Dan kerahasiaan dijamin 100% aman oleh dokter. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Sehat itu dimulai dari peduli. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.